Maka dia diam-diam memeriksa tanggal spesifik ketika keduanya berhubungan seks. Apakah kamu sudah menstruasi bulan ini? Namun, sekretaris itu meyakinkan dirinya sendiri bahwa malam itu direktur hanya mabuk dan kehilangan kendali. Direktur sama sekali tidak mungkin menyukai wanita kampungan dan miskin seperti dia. Maka dia berbohong bahwa dia baru saja menstruasi. Tapi dia tidak memperhatikan ekspresi kecewa di wajah direktur. Keesokan harinya, gadis itu diam-diam pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tanpa diduga, dia benar-benar hamil anak direktur. Tapi dia baru saja pindah ke kota, dan sama sekali tidak punya kemampuan untuk membesarkan anak. Jadi dia berencana untuk diam-diam menggugurkan kandungannya tanpa sepengetahuan direktur. Tanpa diduga, berita ini sampai ke telinga ibunya. Dia membawa hasil tes kehamilan dan langsung menyerbu ke kantor. Dia ingin ayah dari anak itu memberikan 1 juta uang mahar. Tapi adegan ini secara kebetulan dilihat oleh direktur yang sedang lewat. Namun, kata-kata selanjutnya membuatnya langsung tercengang. 1 juta itu, saya akan membayarnya untuk Shen Xiangyi. Benarkah? Kenapa? Direktur Lu. Mungkinkah? Apakah Anda tahu apa kertas itu? Saya tidak tahu, tapi melihat penampilanmu, sepertinya kamu tidak ingin semua orang tahu. Ini milikmu. Terima kasih. Ternyata gadis itu sejak kecil adalah siswa miskin yang disponsori oleh direktur. Keduanya, yang belum pernah bertemu, sering berbagi kebahagiaan melalui surat. Hari itu, gadis itu akhirnya menerima surat penerimaan dari universitas impiannya. Tapi saat dia hendak mengambil uang sekolah yang dikirim direktur, dia menemukan bahwa ibunya diam-diam telah mentransfer uang itu ke rekening adik laki-lakinya. Namun, saat dihadapkan dengan pertanyaan gadis itu, ibu yang selalu lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan mulai berdebat dan bersikap tidak masuk akal. Dia percaya bahwa nasib seorang wanita hanyalah menikah dan punya anak. Tetapi gadis yang pantang menyerah itu tidak berdebat dengannya. Berbalik dan menelepon sahabatnya yang sedang bekerja di kota. Dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mendapatkan uang sekolah. Sekaligus pergi menemui direktur yang selalu mensponsorinya untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Namun, selama bertahun-tahun, direktur telah tanpa sadar jatuh cinta pada gadis yang belum pernah ditemuinya ini. Jadi, begitu dia mendengar berita itu, dia segera menyuruh asistennya untuk mengendarai mobil mewah untuk menjemputnya. Pada saat ini, sahabat gadis itu kebetulan juga tiba di stasiun. Setelah keduanya, yang sudah lama tidak bertemu, bertukar sapa, gadis yang kebelet pipis itu buru-buru masuk ke toilet. Namun, tidak lama setelah dia pergi, asisten direktur tiba-tiba mengendarai mobil mewah ke stasiun. Permisi, apakah Anda Nona Shen Xiangyi dari desa Xinmin? Ya, saya Shen Xiangyi. Bagus sekali. Direktur Lu menyuruh saya untuk menjemput Anda, yaitu paman yang membiayai sekolahmu. Itu Shen, ayo cepat naik. Mana orangnya? Melihat villa mewah di depannya, dengan punggung menghadap gunung dan menghadap laut, sahabat yang selalu tinggal di ruang bawah tanah memutuskan untuk terus berpura-pura. Di matanya, kekayaan luar biasa ini harus ditangkap. Maka dia mengusulkan kepada direktur agar dia diizinkan untuk tinggal di villa. Direktur yang tidak curiga tidak hanya menyetujui permintaannya, bahkan mengizinkannya untuk bekerja di perusahaannya besok pagi, dan mengatakan bahwa dia telah menyapa pewawancara. Dia hanya perlu melalui prosedur. Namun, sahabat yang tidak tahu malu itu sama sekali tidak ingin bekerja. Dia berpikir bahwa selama dia bisa mendapatkan direktur, dia bisa mengubah hidupnya dan menjadi Phoenix. Tanpa diduga, keesokan harinya, gadis itu kebetulan datang ke perusahaan direktur untuk wawancara. Setelah melihat nama gadis itu, dia tiba-tiba merasa hormat. Selamat, Anda telah lulus wawancara. Amanda, ini adalah sekretaris baru direktur, Shen Xiangyi. Ini terlalu kampungan. Ku bilang, ada apa dengan departemen SDM kalian? Kenapa kalian merekrut orang-orang udik ini? Orang udik? Amanda, apakah begini caramu memperlakukan pendatang baru? Shen Xiangyi, dia. Direktur baru menyadari gadis di depannya, bukan orang yang dijemput asisten ke villa kemarin. Tapi awalnya, direktur tidak terlalu peduli, hanya buru-buru bertanya kepada asisten mengapa sahabat yang licik itu tidak datang untuk melamar pekerjaan. Setelah mengetahui bahwa dia telah tidur di villa sepanjang waktu, direktur mulai curiga. Dia berpikir bahwa meskipun keduanya belum pernah bertemu, tapi dari surat yang dikirim gadis itu, tidak sulit untuk melihat. Dia adalah gadis yang antusias, pekerja keras, dan ulet. Sangat berbeda dengan gadis licik yang pindah ke villa kemarin. Direktur segera memerintahkan asisten untuk menyelidiki latar belakang gadis licik itu, dan mempromosikan gadis yang kebetulan memiliki nama depan dan belakang yang sama dengan Shin Jin Yu. Diangkat menjadi sekretaris pribadinya. Namun, untuk berjaga-jaga, direktur tetap menasihati gadis itu untuk tidak memiliki pikiran lain tentang dirinya. Tapi kata-kata selanjutnya membuatnya langsung tercengang. Direktur Lu, apakah semua pria kota seperti Anda begitu percaya diri? Apakah kamu mengejekku? Saya tidak berani. Direktur menatap gadis yang berani menentangnya di depannya. Dia agak mirip dengan orang yang selalu dia sponsori. Melihatnya membawa banyak sekali cangkir kopi di tangannya. Direktur yang merasa kasihan kemudian memerintahkannya untuk tidak perlu lagi membantu siapapun di masa mendatang. Sambil berbicara, dia berencana untuk membantu gadis itu berbagi beban. Tapi tak disangka, dia malah menabrak dirinya sendiri. Tuan Lu, maaf, biar saya bersihkan untuk Anda. Tidak perlu, saya akan berganti pakaian. Ikuti saya.
Apakah Anda harus berdiri di sana? Maaf, Tuan Lu, tapi ini toilet pria. Sekarang kau senang, kan? Bisakah kau datang ke sini? Maaf, Tuan Lu, tapi aku tidak bisa mendekatimu. Mengapa? Aku takut kau akan menganggapku menggodamu lagi. Aku tidak ingin dipecat. Sekarang kau menyuruhku berdiri di sini, yang akan membuatku dipecat. Sudah selesai. Sudah selesai. Paman Lu, kau sudah kembali. Aku sudah membuatkan sup sarang burung walet untukmu. Hari ini kau masih bisa tidur sampai kesiangan saat wawancara. Maaf, Paman Lu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Tidak perlu. Hari ini Departemen SDM merekrut seseorang dengan nama dan nama keluarga yang sama denganmu. Paman Lu. Wanita itu tidak mungkin sengaja memanfaatkan celah, kan? Kurasa dia bukan orang baik. Sebelumnya aku berkorespondensi denganmu, dan berpikir kau sangat polos dan baik hati. Sekarang kau malah membicarakan hal buruk tentang orang asing. Aku jauh lebih tua darimu. Aku tahu betul apa yang kau pikirkan. Mulai sekarang jangan pakai bajuanku lagi. Gadis licik yang dipermalukan menyalahkan gadis itu atas semua ini. Tanpa sepengetahuannya, gadis itu kebetulan berada di kantor CEO saat ini. Menemukan amplop dengan catatannya sendiri. Gadis itu baru menyadari, ternyata orang baik yang telah membantunya selama bertahun-tahun ini adalah CEO perusahaan. Namun, tepat saat dia berfantasi untuk mengungkapkan identitasnya kepada CEO, manajer mengatakan sesuatu yang membuatnya patah hati. Sebaiknya kau jangan punya niat buruk. Tuan Lu sudah punya pacar. Apa dia punya pacar? Apa yang kau lakukan? Dia akan segera menjadi nyonya bos. Dia adalah wanita pertama yang dibawa ke rumah mewah Lang Yue. Kenapa kau melamun? Malam ini pergi menyetir untuk Tuan Lu. Kenapa aku? Kau tidak senang? Kalau bukan Tuan Lu yang menunjuk, kesempatan baik ini bisa sampai padamu. Tuan Lu ternyata punya pacar. Siang Kiang. Akhirnya kau mau mengangkat teleponku. Belum pulang kerja? Tidak. Di kota memang penghasilannya banyak, tapi jauh lebih sulit daripada di pedesaan. Kurasa kau tidak sendirian, kan? Tidak. Bosku juga ada di sini. Begitukah? Kalau begitu kau harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati kalau nyonya bos tahu kau merayu suaminya. Kau akan dihukum. Tidak mungkin. Aku bisa menyukai siapapun, tapi tidak akan pernah bosku. Kapitalis anjing ini. Aku baru datang beberapa hari. Dia sudah mengeksploitasi aku. Untungnya itu hanya mantan bos. Bosku saat ini tampan dan baik hati. Benar-benar sempurna. Aku tidak akan bicara lagi. Tuan Lu. Kebetulan sekali. Bukankah ini pekerjaan pertama Sekretaris Sen? Sudah punya mantan bos. Tuan Lu, Anda mabuk. Kan Anda berhalusinasi. Aku akan membelikanmu air. Anda naik mobil dulu. Kemudian wanita itu membawa CEO yang mabuk pulang. Sambil terengah-engah, dia segera mengambil gelas air di depannya dan meminumnya sampai habis. Tapi tidak tahu bahwa di dalamnya ada obat bius yang dimasukkan oleh sahabatnya. Gadis yang tidak menaruh curiga itu buru-buru membantu CEO masuk ke kamar tidur. Tapi begitu dia hendak pergi, efek obat itu tiba-tiba muncul. Melihat pria tampan di depannya yang telah membantunya selama bertahun-tahun, gadis itu langsung kehilangan akal sehatnya karena hormon. Jadi dia menghabiskan malam yang bahagia dengan CEO. Pada malam itu juga, dia secara tidak sengaja hamil anak CEO. Tidak, ini terlalu mengerikan. Sen Xiangyi, apa yang kau lakukan? Maaf, Tuan Lu, aku tidak sengaja. Sen Xiangyi, kau tamat. Aduh. Xiangyi, kenapa kau terlambat sekali hari ini? Aku menginap di rumah teman tadi malam. Rumahnya agak jauh. Jadi aku harus berdesak-desakan di kereta bawah tanah, sampai tasku rusak. Begitu ya? Kalau begitu, besok libur, mau jalan-jalan bareng? Tidak usah. Aku sudah ada janji dengan orang lain. Oh, ada sesuatu nih. Siapa ganteng nggak? Sen Xiangyi, datang ke kantorku sebentar. Jangan-jangan dia mau memecatku. Tunggu sebentar. Maaf Pak Lu, saya tidak sengaja. Bapak orang besar, pasti berlapang dada. Saya sungguh membutuhkan pekerjaan ini. Apa-apakan ini? Bapak bukan karena
Kejadian tadi malam mau memecat saya. Tadi malam kita tidak melakukan apa-apa. Benar. Tadi malam. Setelah mengantarmu, aku langsung pulang. Oh iya, sebentar lagi temani aku memilih hadiah ya. Hah. Sekarang. Wah. Pak Lu. Tas ini adalah model terbaru di toko kami. Mau dicoba untuk pacar Bapak. Dia bukan pacar saya, tapi sekretaris saya. Kalau suka, saya kasih ke kamu. Saya kan bukan pacar Bapak. Saya hanya sekretaris Bapak. Jangan salah paham, sebagai sekretaris saya, bawa tas jelek ke kantor, mempermalukan saya. Tidak apa-apa. Lagi pula tas ini dijahit masih bisa dipakai kok. Maksud kamu, aku mempermalukanmu. Menurutmu, lalu kenapa kamu masih menyuruhku memilih hadiah? Tidak takut seleraku jelek? Benar juga. Jadi aku putuskan untuk memilih sendiri. Ini, dan ini juga. Bungkus semuanya untuk saya. Baik, Pak Lu. Pak Lu, totalnya 580.000 yuan. Ayo, saya antar kamu pulang. Tidak usah buru-buru, Pak Lu. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Pak Lu, Bapak bisa tulis surat pernyataan hibah untuk saya. Kamu bilang apa? Bapak lihat, tas-tas ini semuanya puluhan ribu yuan. Kalau suatu hari Bapak marah sama saya, minta saya kembalikan uangnya bagaimana? Maka Bapak harus tulis surat untuk saya. Sen Xiangyi, sekarang saya juga ingin kamu kembalikan uangnya. Kak. Jianian. Pak Lu, Bapak pulang duluan saja. Jianian. Jianian, kenapa kamu di sini? Kak, aku sengaja datang mencarimu. Dulu ibu kan pakai uangmu untuk bayar uang kuliahku. Aku baru-baru ini dapat sedikit uang. Mau aku kembalikan ke kamu. Hebat. Sudah bisa cari uang sendiri. Kak, kamu kelihatan kaya ya? Tas-tas ini. Ini karena bosku merasa aku mempermalukannya. Oh, jadi dia mensponsori. Dihitung sebagai pengeluaran perusahaan. Baguslah kalau begitu. Oh iya, lain kali kamu, aku, dan Xiangyi kita kumpul bareng ya. Oke, malam ini sudah terlalu malam. Besok kalau kamu senggang, telepon dia ya. Besok bosku pergi dinas. Aku harus pergi mengantar hadiah untuknya. Kayaknya tidak sempat. Ya sudah. Punya uang jadi sombong begitu. Itu kan hasil memerasku. Nyonya, saya datang mengantar baju untuk Pak Lu. Sen Xiangyi. Aneh. Mungkin aku salah dengar. Bukankah ini nada dering Xiangyi? Ayo cepat pergi, cepat pergi. Ada apa, Jianian? Kak, kenapa siang-siang tidak mengangkat teleponku? Apa dia baik-baik saja? Sen Xiangyi, kau benar-benar pembawa sial. Kenapa meneleponku kalau tidak ada apa-apa? Apa kau makan dinamit? Cepat katakan kalau ada yang ingin dikatakan. Apakah kau punya waktu luang malam ini? Kau, aku, dan kakakku. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Baiklah. Sen Xiangyi, Sen Xiangyi. Sejak kecil, kau selalu menjadikan aku sebagai pelengkap. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mencuri perhatianku. Kukatakan padamu, bosku benar-benar menarik. Jangan melihat penampilannya yang seperti orang baik-baik. Dia juga melakukan kegiatan amal. Setiap kali dia membuka mulut, dia bisa membuat orang marah sampai mati. Kak, kenapa aku merasa hidupmu sekarang hanya tentang bosmu? Benarkah? Iya, sepertinya begitu. Ada cewek cantik. Pakaian yang dia kenakan sepertinya sama persis dengan yang diberikan bosku kepada pacarnya. Pakaian itu sangat mahal. Benarkah memang tidak murah? Pacar saya yang membelikannya. Siang-siang. Siang-siang. Ada apa dengan kakimu? Bukan urusanmu. Kaget sekali ya. Tidak mengenali aku lagi.
Sen Xiangyi, siang-siang, kau berubah banyak sekali. Kenapa? Iri padaku? Ingin aku menjadi gemuk agar kau bisa terus terlihat lebih baik. Tidak kok, siang-siang. Aku melihatmu datang. Apakah makanannya sudah siap semua? Berpura-pura apa? Siang-siang. Apa kau salah paham padaku? Salah paham. Sejak kecil, kau selalu penuh perhitungan. Menjadikan aku sebagai batu loncatan untuk menunjukkan keunggulanmu. Apa kau sudah melakukannya sedikit? Sen, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Apa yang telah dilakukan kakakku untuk menyinggungmu? Kalau bukan karena kita berasal dari desa yang sama, kau pikir kakakku mau repot-repot denganmu? Bagus kalau tidak mau. Bagaimanapun, aku sudah setengah jalan memasuki keluarga kaya. Dengan kalian berdua, orang desa, aku sudah tidak sejalan lagi. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Jangan ikut campur urusan satu sama lain. Abaikan saja dia. Biarkan dia pergi. Ngapain lihat aku cepat kejar? Ah! Pergi ke Langyu Gongfu. Nier, kakimu kenapa? Siang-siang, 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 hei. Kak, ayo naik mobil. Kapan kau punya mobil? Aku akan menjelaskannya nanti. Cepat naik mobil. Sepertinya mesinnya mati. Lalu bagaimana mobilnya akan segera hilang dari pandangan? Aku akan turun dan memeriksanya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jianian, siang-siang memblokirku. Dia juga tidak mengangkat teleponku. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kak, kenapa kau begitu peduli padanya? Dia bermaksud baik, tapi dianggap tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau bicarakan? Dia kakakmu, penyelamat hidupku. Kak, sebenarnya. Hati-hati. Sepertinya itu mobil Ceolu. Benar, bukankah itu arah ke Langyu Gongfu? Kenapa siang-siang juga? Kak, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukankah itu Sen Xiangyi? Ngapain di sini selarut ini? Di depan ada hutan kecil. Begitu malam tiba, banyak pasangan yang pergi ke sana untuk mencari kesenangan. Hehe, putar balik. Hah? Putar balik. Oh. Tidak apa-apa, Jianian. Baguslah kalau begitu. Ceolu. Mobil sekelas ini rusak itu wajar. Tidak seperti mobilku, tidak pernah rusak. Ceolu, apa kau sengaja datang untuk pamer? Bukan, aku sengaja datang untuk mencarimu. Mencariku. Proposal peluncuran produk barumu bermasalah. Dasar kapitalis anjing, bisanya cuma mengeksploitasi aku. Aku dengar itu. Ceolu, proposal peluncuran produk baruku. Apa masalahnya? Proposalnya tidak ada masalah. Kehidupan pribadi sekretaris Sen yang bermasalah. Selesai sudah. Selesai sudah. Jangan-jangan dia mengingatnya. Ceolu, aku ini orangnya kalau minum suka hilang kendali. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Anda. Jadi kalau mabuk, kamu suka masuk ke hutan kecil sama orang lain. Ya. Hutan kecil. Hutan kecil apa jangan-jangan kamu pikir aku dan... Ceolu, gawat. Nona Sen sakit perut parah. Kamu cepat pergi dan lihat. Jangan pergi. Dengar tidak? Jangan pergi, Cih. Sambil peduli sama aku. Sambil peduli sama pacarnya sendiri. Apa sih maunya? Tidak ada yang serius. Mungkin masuk angin. Minum obat diare saja sudah cukup. Kamu istirahat yang baik ya, Paman Lu. Terima kasih, Paman Lu. Saya hanya anak desa. Di rumah masih ada adik laki-laki. Sejak kecil hidup dalam keluarga yang patriarki. Ini pertama kalinya ada orang yang peduli padaku seperti ini. Dokter bilang kau tidak apa-apa. Lain kali jangan makan sembarangan ya, Paman Lu. Bisakah Paman tidak mencari sekretaris itu lagi? Kamu tega-teganya meninggalkanku demi sekretaris itu. Sen Xiangyi, perhatikan sikapmu saat bicara denganku. Kalau saja aku tahu kau selicik ini, aku tidak akan membiayai sekolahmu. Dan juga,
Jangan kira aku tidak tahu kalau malam itu kau yang bermain-main. CEO Lu, Sekretaris Sen sudah pergi. Sen Xiangyi, kau lagi. CEO Lu, ini dibuat oleh Sekretaris Sen. Aku akan segera membuatnya lagi. Dia membuatnya dengan sangat baik. Seorang mahasiswa memiliki tingkat kemampuan seperti ini. Bakatnya sangat tinggi. Kamu harus membimbingnya dengan baik. Baik. CEO Lu, acara peluncuran bulan depan. Pakai saja rencananya dia. CEO Lu. Tapi sebelumnya bukankah selalu aku? Survival of the fittest. Kenapa apa harus selalu mendengarkanmu? CEO Lu, bukan itu maksudku. Sudahlah, pergilah. Pembawa acara peluncuran produk baru tetap kamu. Penjualan kita periode ini adalah 38,12 juta yuan. Diperkirakan kuartal berikutnya akan menjadi 48 juta. Kak Amanda, kamu salah. Data eksperimen produk baru kita seharusnya 5. Berbeda ya kalau dekat sama CEO Lu. Sekarang mulai mencari-cari kesalahanku. Langkah selanjutnya apa, mau menjatuhkanku dari posisi sekretaris kepala? Kamu salah paham. Kak Amanda, kamu tadi memang. Kak Amanda. Kak Amanda, apa kau haus? Kak Amanda, aku sudah menyiapkan teh lemon madu untuk melegakan tenggorokanmu. Nah, ini baru benar. Sen Xiangyi. CEO Lu, bagaimana latihannya? Hampir selesai. Bersiap untuk latihan terakhir. Hari ini yang datang semuanya adalah mitra penting Lucy. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja, CEO Lu. Sen Xiangyi, apa yang kau berikan padaku? Sen Xiangyi, apa yang kau berikan padaku? Kak Amanda, kau kenapa? Sen Xiangyi, memang biasanya aku agak keras padamu. Tapi kau tega-teganya meracuniku demi naik jabatan. Kak Amanda, aku tidak melakukannya. Ini semua ku beli di apotek. Tidak mungkin ada masalah. CEO Lu, Anda harus membelaku. CEO Lu, aku tidak melakukannya. Sudahlah, bawa Amanda ke rumah sakit dulu. Baik. Lepaskan aku, CEO Lu. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Aku sudah lama mempersiapkan acara peluncuran ini. Sen Xiangyi, wanita ini. Sekarang aku tidak bisa naik panggung. Kau senang kan? Aku tidak melakukannya. Kak Amanda, cukup. Sebelum masalahnya jelas, tidak ada yang boleh menuduh Sen Xiangyi. CEO Lu, meskipun bukan Sen Xiangyi yang melakukannya, aku tetap tidak bisa ke rumah sakit. Di seluruh perusahaan, hanya aku yang pantas menjadi pembawa acara. Acara peluncuran ini berdasarkan rencanamu, kan? Kau saja yang naik. Aku. Mana mungkin aku tidak bisa. Orang yang cakap, hal yang paling tabu adalah tidak percaya diri. Kenapa apa kau tidak percaya dengan penilaianku? Kalau begitu aku coba. Loh, Kak Lu, ada apa ini? Pembawa acaranya jangan-jangan kabur ya? CEO Lu, aku baik-baik saja. Bagaimana kalau aku saja yang naik? Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Maaf, aku terlambat. Maaf, aku datang terlambat. Gila, Kak Lu. Perusahaanmu punya wanita cantik seperti ini. Kenalkan padaku, dia sudah punya pacar. Siapa? Selamat datang di acara peluncuran produk baru Lucy. Sejak didirikan, Lucy berkomitmen untuk memungkinkan setiap orang menikmati kehidupan yang lebih baik yang dibawa oleh teknologi. Kak, sekarang aku lebih suka gadis ini. Kau baik-baik saja. Ingin dapat uang tambahan. Lucy Group merasa terhormat untuk maju bersama dengan semua orang. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Tunggu sebentar. Sebagai reporter, aku punya beberapa pertanyaan. Silakan. Kudengar pembawa acara hari ini tadinya bukan Nona Sen, melainkan kau yang merebutnya dengan licik dan meracun. Apakah itu benar? Dan juga, kudengar CEO Lucy Group, Lu Huaichuan, digoda olehmu. Dan dalam hal ini, dia menoleransi dan melindungimu. Jangan-jangan ini juga benar. Perusahaanmu dari atas ke bawah memiliki budaya yang begitu buruk. Takutnya produkmu juga sama, kan? Lebih memilih untuk mempercayai rumor yang tidak berdasar, daripada mempercayai Lucy Group yang menguasai hampir separuh pangsa pasar nasional dan sedang fokus mengembangkan produknya sendiri. Ini tidak bijaksana. Sebagai reporter,
Kamu hanya mendengar dan berkata-katanya tanpa melakukan investigasi dan verifikasi. Ini tidak bermoral. Di depan begitu banyak orang, kau memfitnah aku dan CEO Lu punya hubungan spesial. Ini ilegal. Aku baru saja menelepon polisi. Tunggu saja sampai mereka datang. Kamu juga benci wanita licik seperti ini, kan? CEO Lu, kenapa kau menatapku? Kamu cantik hari ini. Benarkah? Hai. Kamu Zhou Shao. Kau kenal aku. Aku pernah dengar CEO Lu menyebut tentangmu. Kalian berdua adalah sahabat karib yang pakai celana bolong bersama. Ya. Shen Xiangyi, kapan kau menambahkan dialog di tengah itu? Tambahkan WeChat-ku, oke. Zhou Chenhao, apa yang kau lakukan? Tidak lihat merayu orang. Xiangyi, berapa gaji yang diberikan Lu Huaichuan padamu? Aku akan memberikanmu 2 kali lipat. Sekarang aku, gajinya sekarang 100.000 yuan per bulan. 100.000. Masih mau merayu. Xiangyi, tunggu sampai aku berusaha lebih keras. Aku akan kembali lagi. Mentang-mentang punya uang banyak. CEO Lu, kamu bercandakan tadi. Aku tidak pernah mengatakan hal yang tidak bisa kulakukan. Benarkah jadi sekarang gajiku 100.000? Jangankan kuliah, aku bahkan bisa beli rumah. Akhirnya aku bisa punya kamar sendiri. Shen Xiangyi, kenapa aku selalu merasa kita sudah lama saling kenal? Memang, sejak aku SD kau sudah membiayaiku. Sayangnya kau sudah punya pacar. Anu, CEO Lu, apa kau lapar? Untuk merayakan kenaikan gajiku, aku traktir kau makan besar ya. Ayo. Kau belum menjawab pertanyaanku. Ayo. Inikah makan besar yang kau maksud? Iya, CEO Lu, gaji 100.000-mu belum dibayarkan padaku. Tentu saja aku hanya mampu mentraktir ini. Kau pelit sekali. Aku bukan sapi atau kuda. Masa sepiring daging pun tidak ada? Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Kita memang sudah lama saling kenal. Benarkah? Tentu saja, CEO Lu. Kau selalu menjadi idola dalam perjalanan hidupku. Sejak kecil aku bertekad untuk masuk Lucy Group dan mengikuti jejakmu. Sudahlah, menunduk padamu. Cukup. Ayo, CEO Lu, ayo, minum. Begini saja makannya. Enak, kan? Mana lapku? Lap bisa dicelupin ke hotpot. Babat sapi. Oh, mana babat sapinya? CEO Lu, ayo minum lagi. Masih kuat minum. Sudahlah, jangan minum lagi. Rumahmu di mana aku antar ya? Rumahku. Aku. Rumahku. Rumahku di timur laut. Di Sungai Songhua. Lirik selanjutnya apa? CEO Lu, kasih clue dong. Udah, jangan nyanyi lagi. Aku antar pulang. Aku belum selesai minum. Shen Xiangyi, kau hebat sekali. Mana minumannya? Om apa aku setua itu ya? Oh, aku tahu. Kau masih belum puas dengan yang terakhir kali, kan? Shen Xiangyi, sebaiknya besok kau ingat omong kosong yang kau katakan. Ikut aku, Om.
Sudah bangun. Ceolu. Jangan-jangan kita semalam. Menurutmu? Bagaimana menurutmu? Selesai sudah. Aku baru 18 tahun. Kenapa aku dimakan sapi tua lagi? Maaf Ceolu, aku tidak sengaja. Mikirin apa? Sen Xiang Yi. Jangan-jangan kita semalam tidak? Bikin kaget saja, untungnya tidak. Ceolu, kalau begitu kita beres-beres dan berangkat kerja. Jangan sampai terlambat. Tidak usah buru-buru. Semalam kau minum banyak. Makan sarapan dulu. Tidak kusangka kau orangnya perhatian. Ceolu, bulan ini kau sudah haid belum? Jangan-jangan belum datang. Tentu saja sudah. Ceolu, kamu mikirin apa sih? Pergi. Berbicara sendiri, sudah lama tidak datang bulan. Berbicara sendiri, jangan-jangan aku hamil. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, sepertinya Bapak lah. Pak Guru, Pak Guru. Saya di sini. Soal ini. Tidak bisa. Sen Xiang Yi, seharian ini kamu mikirin apa sih? Sen Xiang Yi yang mana? Saya, ambil hasil tes. Baik. Pelaku peracunan sudah ketemu. Aku sudah melihat rekaman CCTV. Orang itu menyamar, sepertinya. Sekarang aku akan menambah orang. Kau kenapa datang lagi? Tidak bisa jadi rekan kerja, jadi teman saja. Tadinya mau bawain kopi buat Xiang Yi. Bawain kopi buat sekretaris Sen. Ternyata dia tidak ada di kantor. Sepertinya dia ke rumah sakit. Rumah sakit apa dia sakit? Tidak bilang kenapa, atau aku tanya saja ya. Kau menambahkan WeChat-nya juga. Urusanmu apa? Kak Lu, mau kemana? Selamat ya, sudah hamil 42 hari. Kau tidak menginginkan anak ini. Aku. Bagaimana kalau kau pulang dan diskusikan dengan suamimu? Aku belum menikah. Lalu, apa kau masih ingin mempertahankan anak ini? Kalau tidak mau, aku bisa mengatur operasi untukmu. Tentu saja aku mau. Ceolu, kenapa kau di sini? Bukankah aku sudah? Bukankah kau memberi Zhou Chenhao alamat yang salah? Bagaimana kau tahu? Masa aku tidak kenal sekretarisku sendiri? Ayo, aku antar pulang. Tidak enak badan. Oh, aku sakit mah. Dokter meresepkan obat. Sakit mah masih minum es kopi terus. Kok kau tahu lagi? Memahami kebiasaan sehari-hari setiap karyawan adalah kualitas penting seorang pemimpin yang baik. Bagaimana ya reaksinya kalau dia tahu aku punya anak? Tidak boleh. Dia tidak boleh tahu. Dia sudah punya pacar. Ceolu, kau bisa turunkan aku di kompleks apartemen depan. Terima kasih. Ceolu, kalau begitu, aku pulang dulu ya. Baiklah, Sen Xiang Yi. Jika 2 hari ini kamu benar-benar merasa tidak enak badan, maka tidak usah masuk kerja. Banyak-banyak minum air hangat ya. Cowok banget sih. Siang-siang, menurutmu ini bisa berhasil? Sen Jianian, kau masih laki-laki bukan kau? Nanti kau jangan bilang kalau aku yang menyuruhmu, ya. Jianian, kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang kau tidak enak badan? Aku khawatir kau makan makanan cepat saji. Jadi aku datang untuk memasak untukmu. Kau baik sekali, Jianian. Entah gadis mana yang akan beruntung mendapatkanmu. Xiang Yi,
Ada yang ingin kukatakan padamu. Panggil apa itu tidak sopan. Sudahlah, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kau duluan saja. Xiang Yi. Beri aku kesempatan untuk menjagamu. Shen Jianian, apa yang kau bicarakan? Aku ini kakakmu, bukan begitu. Sebenarnya, aku diadopsi oleh ibu kita. Ibu mengangkatku setahun setelah melahirkanmu. Bukankah kau bertanya padaku di mana aku membeli mobil itu? Itu dibelikan oleh orang tua kandungku. Xiang Yi, aku benar-benar menyukaimu sejak lama. Meskipun begitu, kau tetaplah adikku. Xiang Yi, bisakah kau pertimbangkan lagi? Ini bukan masalah berapa lama untuk dipertimbangkan. Ini. Aku hamil. Kapan kau punya pacar? Aku bahkan belum pernah pacaran. Apa? Katakan padaku siapa bajingan itu, apa dia bosmu? Tenang dulu, Jianian, tidak ada yang menindasku. Aku yang menindas orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya? Ya begitulah orang dewasa. Wajar kalau hihihi tidak bisa menahan diri. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah aku ingin mempertahankan anak ini. Tapi kau kan baru kuliah. Aku tahu. Jadi aku berencana untuk cuti kuliah. Tapi kau tidak bisa menjadi ibu tunggal, kan? Kenapa tidak bisa? Kau juga tahu kalau aku selalu suka anak kecil. Mumpung ada kesempatan ini, tidak ada suami yang ikut campur, dan tidak ada konflik dengan mertua. Bukankah itu bagus? Baiklah, kalau begitu lahirkan saja. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Terima kasih, adik. Lalu, apa kau berencana untuk memberitahu Xiang Yi? Tentu saja. Bagaimanapun dia adalah penyelamat hidupku. Tenang saja, Shen Xiang Yi. Aku akan menjagamu dengan baik. Bu. Kenapa kau datang ke sini? Bicara di luar. Ada apa kau meninggalkan ibumu ini di desa? Pergi ke kota untuk menikmati hidup enak. Takut ketahuan ya? Apa yang kau bicarakan? Bu, aku bicara apa? Gajimu di kota 100.000 yuan per bulan. Kenapa tidak mengirim uang padaku? Kau memang datang untuk meminta uang. Aku minta uang kenapa? Anak perempuan berbakti kepada ibu itu adalah kewajiban. Aduh, bikin ngakak aja. Baru ingat kalau itu kewajiban setelah tahu aku bisa menghasilkan uang. Kenapa sekarang kau tidak bilang kalau anak perempuan itu cuma beban? Tidak perlu diperlakukan baik. Kenapa kau tidak bilang kalau toh pada akhirnya anak perempuan akan menikah dengan orang lain? Harus bergantung pada Jianian untuk merawatmu di hari tua. Oh, aku lupa. Adik laki-lakimu itu kau beli. Sekarang dia sudah menemukan orang tua kandungnya. Tidak ada yang merawatmu di hari tua lagi. Makanya baru ingat aku. Kau tunggu saja. Aduh, ayo lihat. Aku memelihara apa ini? Ya Tuhan, kenapa kau begitu kejam padaku? Aku selamat dari maut, tapi malah melahirkan anak durhaka. Suamiku, cepat bawa aku pergi dari sini. Shen Xiang Yi, ada apa ini? Siapa yang membawa masalah keluarga ke kantor? Kukira kalian orang desa hanya kampungan. Tidak kusangka setidak beradab ini. Shen Xiang Yi, kau tidak cepat-cepat kasih uang dan usir ibumu pergi. Jangan ganggu kami di sini. Betul. Kulihat bagaimana kau masih bisa punya muka untuk tinggal di perusahaan ini. Ya Tuhan. Ceolu, aku akan membawa ibu sekretaris Shen keluar. Shen Xiang Yi, banyak orang yang mencaci maki kau. Kulihat bagaimana kau masih bisa tega tidak memberiku uang hari ini. Mencaci maki aku, kenapa dicaci maki pun aku tidak rugi apa-apa. Silakan saja kalau mau memaki. Pokoknya kau jangan harap bisa dapat uang sepeser pun dariku. Shen Xiang Yi, kau tidak tahu malu. Aku ini anak kandungmu. Kau saja tidak tahu malu. Bagaimana aku bisa punya malu? Kau. Baiklah, aku punya caranya. Bagaimana kau tahu? Takut. 1 juta yuan. Aku tidak akan membocorkan masalah ini. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang kalau kau hamil di luar nikah. Jangan bilang siapa-siapa. Ada apa ini? Bodoh. Tidak apa-apa, Ceolu. Aku dan ibuku sedang mengurus urusan keluarga. 1 juta yuan itu, biar aku yang bayar untuk Shen Xiang Yi. Benarkah? Kenapa, Ceolu? Apa kau tahu apa isi kertas itu? Aku tidak tahu. Tapi melihat ekspresimu, sepertinya kau tidak ingin orang lain tahu. Kalau begitu, biar aku yang bayar uang kecil ini untukmu.
Ini bisa dicairkan di bank. Hehe. Ini untukmu. Terima kasih ya. Mengembalikan barang ke pemilik aslinya. Kau tidak mau melihatnya. Barangmu. Kenapa aku harus melihatnya? Terima kasih, CEO Lu. Harta karun apa yang begitu penting? Kertas ujian 0 poin. CEO Lu, ya. Kau sepertinya punya perasaan spesial pada Xiang Yi. Ku beritahu ya, mahar untuk Xiang Yi murah kok. Melihatmu sekaya ini, bagaimana kalau 8 juta yuan? Tao ID. Beraninya kau memanggil nama lengkapku? Ya, aku memang berani. Aku tidak hanya akan memanggil nama lengkapmu, tapi aku juga ingin bertanya padamu. Kenapa kau punya nama ID? Padahal kau sendiri adalah korban patriarki. Masih saja menindas anak perempuanmu sendiri. Uangku. Kau. CEO Lu, tolong antar wanita ini, Tao ID, ke kantor polisi. Katakan dia terlibat dalam perdagangan manusia dan pemerasan. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Sen Xiang Yi, sudah jam 12. Kau belum datang kerja. CEO Lu, aku sudah datang kerja. Lalu kenapa kau tidak datang menemuiku? Tadi aku berencana menemuimu. Tapi Kak Amanda tiba-tiba menyuruhku pergi dinas. Dinas sekarang kau di mana? Mobil ini diberikan Amanda padamu. Bau apa ini? Busuk sekali. CEO Lu, apa kau masih mau pergi? Jangan banyak bicara, cepat nyetir. Aku kurang bisa pakai mobil manual. Hah? CEO Lu, sebenarnya kau tidak perlu menemaniku. Aku bisa menangani klien sendirian. Tapi apa kau bisa menyetir mobil manual? Ada kantong plastik di mobil aku, agak mabuk perjalanan. Tahan dulu ya, sebentar lagi aku menepi. Bau di dalam mobil sudah menyengat. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Minum air dulu. Terima kasih, Ma perlu dirawat. Nanti setelah pulang, aku akan carikan tabib untukmu. Kakak mau tisu? Terima kasih. Om, semuanya 2 yuan. Oh. Kenapa kau panggil dia kakak? Tapi panggil aku Om. Terima kasih, Om. Aku setua itu ya? Sekretaris Sen, kau suka sekali ya sama anak kecil? Suka dong, anak manusia itu lucu banget. CEO Lu, kau suka anak kecil? Anak kecil adalah investasi yang paling tidak ada gunanya di dunia ini. Puluhan tahun kerja keras mungkin tidak akan membuahkan hasil. Tidak ada orang tua yang menganggap punya anak sebagai investasi. Lalu, untuk apa punya anak? Kalau kau punya anak nakal, apa kau tidak merasa terganggu? Apa CEO Lu berencana untuk tidak punya anak seumur hidup? Hampir seperti itu. Jangan bicara terlalu yakin. Siapa tahu kau ceroboh dan meninggalkan benih di suatu tempat. Suatu hari nanti ada orang yang datang membawa anak untuk mencarimu. Tidak mungkin. Kalaupun ada, Lucy kita pasti tidak akan mengakui anak haram yang tidak punya status. Sekretaris Sen, apa kau marah padaku? Kau terlalu banyak berpikir. CEO Lu, aku mana berani marah padamu. Kau adalah orang yang memberiku makan dan pakaian. CEO Lu, lampu merah. Lu Huaichuan, kau gila ya, meskipun aku membantahmu. Kau tidak perlu mengajakku mati bersama, kan? Remnya belum. Apa kita tidak akan mati di sini, kan? Tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Lu Huaichuan, aku hamil anakmu. Om. 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 Halo, 120. Di Jalan Limin ada kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas. Cepat datang.
Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisinya tidak terlalu baik. Anda harus siap mental. Pertemuan Ceolu dengan Yang Seng Group. Kak Amanda. Ceolu. Dia kecelakaan. Dokter, dia bagaimana? Kami sudah melakukan yang terbaik, turut berduka cita. Om, bangun, Om. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Bangunlah, oke. Aku harus bagaimana tanpamu, Paman? Tuan Lu. Kamu baik-baik saja. Berkatmu, aku tidak mati. Lalu, itu adalah Ayah. Kenapa Ayah pergi begitu saja? Ayah. Syukurlah tidak mati. Ah, ada apa? Tadi aku dengar kamu memanggilku Paman. Sebutan ini hanya kudengar dari siswi yang kubiayai memanggilku seperti itu. Kamu sudah tua begini. Aku tidak memanggilmu Paman lalu memanggilmu kakak. Kalau begitu tadi Sekretaris Sen menangis begitu sedih. Apakah karena aku sangat penting di hatimu? Tentu saja. Coba ceritakan padaku. Lihat. Kita berdua pergi dinas bersama. Aku kembali dengan selamat. Tapi kamu malah kecelakaan. Lalu apakah grup lu bisa melepaskanku? Apakah aku masih bisa bertahan hidup di Beijing? Cuma itu saja. Kalau tidak begitu, lalu apa? Tuan Lu, kita hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Lalu Tuan Lu, kenapa kamu tiba-tiba membelokkan setir ke sisi pengemudi dan menabrak pohon? Tidak berpikir sebanyak itu. Mulut keras tapi hati lembut. Kalau begitu kamu istirahat yang baik ya. Aku pergi membelikanmu baju. Kenapa kamu datang? Kebetulan kamu telah membantuku memecahkan masalah besar. Aku belum berterima kasih kepadamu dengan benar. Nyonya, Nona Sen Xiangyi dia belum mati. Apa? Bersama dengan anak di perutnya juga baik-baik saja. Benarkah? Tidak disangka dia dan anak haram ini sama-sama bernyawa keras. Lupakan saja. Keras tidak berhasil. Hanya bisa menggunakan cara lembut. Sen Xiangyi. Ya. Xiangqiang. Xiangyi. Kamu baik-baik saja. Aku dengar dari Jianian kalau kamu kecelakaan. Aku segera datang. Xiangqiang, kamu tidak marah padaku lagi. Sen Xiangyi, kamu anggap aku apa? Hati-hati. Sejak kamu keracunan gas tahun itu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah sahabatku. Sekarang kamu kecelakaan. Aku masih marah padamu. Apakah aku masih manusia? Xiangqiang, kalau begitu kamu ingat tambahkan wechatku lagi ya. Tenang saja. Kamu dan bayimu baik-baik saja. Kamu tahu dari mana? Ini kamu tidak usah peduli aku tahu dari mana. Yang penting adalah, apakah kamu sudah memberitahu ayah dari anak itu? Apa kamu sudah memberitahunya? Iya, tapi mungkin dia tidak sempat mendengarnya. Lalu sekarang apa rencanamu? Xiangyi, kamu masih sangat muda. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Kamu hamil di luar nikah. Punya anak nanti bagaimana kamu bisa menikah? Kamu lebih baik dengarkan aku. Aborsi saja. Xiangqiang, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku.
Tapi sebenarnya, aku hanya ingin melahirkan anak ini. Menikah atau tidak, aku tidak peduli. Kalau begitu kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Perutmu membesar. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan sekolahmu? Setelah anak itu lahir, siapa yang akan merawatnya untukmu? Dan juga biaya sekolah, biaya hidup, pengeluaran sehari-hari di masa depan. Semuanya adalah masalah. Masalah-masalah ini sebenarnya sudah kupikirkan juga. Tapi aku menghasilkan uang sendiri. Aku akan berhemat. Menghidupi anak pasti tidak akan menjadi masalah. Siang Kiang, dengarkan aku. Masalah ini sudah kupikirkan dengan matang. Aku pasti akan melahirkan anak ini. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu nanti jika ada yang butuh bantuan, kamu beritahu aku saja. Bagaimanapun juga aku dianggap sebagai ibu baptis anak itu. Terima kasih Siang Kiang. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Oh iya. Bagaimana denganmu dan pacarmu? Kami baik-baik saja. Tunggu beberapa saat lagi aku akan mengatur kalian untuk bertemu. Dia akhir-akhir ini sibuk. Oke. Mendengarmu mengatakan itu aku merasa lega. Oh iya. Aku masih harus mengantarkan makanan untuk bosku. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Iya, pergilah. Dadah. Silakan Tuan Lu, makanlah. Apakah ini bisa dimakan? Kamu coba saja. Enak sekali. Enak, kan? Kalau aku bilang sih, orang kaya seperti kalian pasti belum pernah makan di warung kaki lima seperti ini, kan? Kasihan sekali. Di dekat rumahku ada satu warung kaki lima yang sangat enak. Aku sering pergi ke sana bersama Jian Yan. Kamu ngapain? Kenyang? Kenyang. Sudah kenyang. Oke kalau begitu aku makan. Mubazir itu memalukan. Sekretaris Sen nafsu makannya besar sekali. Itu karena kamu belum pernah kelaparan. Keluargaku. Saat aku kecil untuk membantu keluarga, pekerjaan kotor, pekerjaan berat apapun aku kerjakan semua. Waktu itu untuk menghemat uang, bahkan pernah makan satu bakpao bersama Jian Yan. Itu karena pacarmu tidak becus, membuatmu menderita. Pacar? Siapa? Jian Yan lah. Kalau tidak dia, lalu siapa dia kan bukan adik kandungmu? Tertawa apa? Tuan Lu, imajinasimu terlalu kaya. Aku sama sekali belum pernah pacaran. Oke. Lu Huaichuan. Jangan mati. Lu Huaichuan. Terima kasih Tuan Lu. Tuan Lu, aku pergi ke toilet sebentar. Lu Huaichuan, ada apa denganmu sebenarnya? Apa jangan-jangan, kamu benar-benar menyukainya? Sen Xiangyi, apa yang kamu lakukan sadarlah. Dia sudah punya pacar. Ini baju yang kamu pilih. Iya. Ini situasi khusus. Tuan Lu kamu maklumi sajalah. Beli di mana? Di toko kecil tepat di depan pintu masuk rumah sakit. Kamu tidak suka? Kalau tidak suka aku tukar saja. Siapa bilang aku tidak suka? Oh iya ya ya. Oke, sudah diganti. Iya, lumayan bagus. Terlihat membumi. Kak Lu, kamu baik-baik saja. Bukan, baik-baik saja kok tiba-tiba bisa kecelakaan. Utuh kok, tidak apa-apa. Nona Sen, kamu baik-baik saja. Aku juga utuh kok. Ada aku di sini. Dia bisa kenapa-napa. Bukan. Sekretaris Sen, ponselmu sampai hancur seperti ini.
Aku belikan kamu yang baru ya. Beneran atau bohongan? Tentu saja beneran. Tidak perlu kamu belikan. Benefit akhir tahun perusahaan kami. Setiap orang dapat satu iPhone. Beneran. Tuan Lu, perusahaan kita kan punya lebih dari 1.000 karyawan. Tidak perlu kamu urus. Ayo pergi. Bukan. Perlu gitu kamu sampai keluar modal besar. Sen Xiang Yi, kopi Tuan Lu kok belum jadi? Sudah, sebentar lagi. Maaf Tuan Lu. Oh ternyata sekretaris Sen. Aduh aku ini siang ini masih harus bertemu klien. Ini kamu harus ganti rugi padaku. Ganti rugi, tentu saja harus ganti rugi. Kalau begitu ayo pergi. Pergi kemana, aku masih ada pekerjaan. Ayahmu juga tidak peduli padamu. Setiap hari tidak ada kerjaan. Tidak mengurus perusahaannya sendiri. Selalu lari ke tempatku. Kak Lu, baju ini gimana? Beri penilaian dong. Sangat jelek. Ini Nona Sen yang kasih ke aku. Kenapa dia memberimu baju? Tentu saja karena hubunganku dengannya baik. Kasih kado ke akulah. Iri tidak? Kekanak-kanakan. Kamu jangan iri lagi deh. Kamu pasti iri setengah mati. Jangan lihat baju ini. Aku kasih tahu kamu. Semahal apapun, juga tidak seberharga persahabatan Nona Sen. Baju ini gimana? Lumayan. Sekretaris Sen yang kasih. Beneran atau bohongan? Punyamu berapaan? Punyaku 75. Punyaku 100 yuan. Kekanak-kanakan. Hati-hati di jalan. Lain kali kalau tidak ada urusan jangan datang lagi. Sekretaris Sen ini hebat sekali ya. Merayu Tuan Lu masih belum cukup. Bahkan berani merayu Tuan Muda Zhou juga. Betul. Lihat dia biasanya terlihat begitu polos. Tidak disangka di baliknya seperti ini. Tuan Lu. Saya menggaji kalian. Bukan untuk membicarakan orang lain di belakang. Jika saya mendengar lagi, kalian mengatakan hal buruk tentang Sekretaris Sen, kalian langsung keluar dari perusahaan. Dengar tidak? Maaf Tuan Lu, kami salah. Cepat pergi. Tuan Lu, Anda ingin mengatakan apa? Ikut saya. Jelaskan. Ada apa ini? Kamu mengintip barang-barangku. Kalau hari ini saya tidak melihat, kamu tidak berniat memberitahuku. Kenapa aku harus memberitahumu? Aku ayah dari anak itu. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk tahu. Siapa bilang itu anakmu? Kalau bukan punyaku, lalu punya siapa? Punya Zhou Chenhao. Bicara omong kosong apa? Bukan dia. Punya Seng Jianyan. Imajinasi Tuan Lu benar-benar membuatku kagum. Jadi, masih ada orang lain. Tuan Lu, ini adalah privasi pribadi saya sebagai karyawan. Anda tidak berhak ikut campur. Sekretaris Sen gayanya keren sekali ya. Hamil di luar nikah, bahkan tidak tahu siapa ayah kandung anaknya. Kamu bilang apa? Bukankah begitu? Kamu benar-benar seperti yang mereka katakan, penampilan polos. Batinnya bebas. Kehidupan pribadiku, tidak perlu Tuan Lu khawatirkan. Sebaiknya Tuan Lu urus diri sendiri dulu. Melihat Panci menginginkan baskom, di rumah sudah punya istri masih berani merayuku di kantor. Si King saja tidak sehebat kamu. Kamu tahu tidak kamu sedang bicara apa? Tentu saja aku tahu apa yang kukatakan. Aku tidak mau kerja lagi. Aku resign. Pekerjaan sialan ini siapa yang mau kerja silakan. Halo, Nyonya, saya punya kabar baik untuk Anda. Kabar baik apa? Sen Xiang Yi dia resign. Benarkah? Iya. Kudengar dia akhir-akhir ini tidak hanya merayu Tuan Lu, tapi juga mendekati Tuan Muda Zhou. Dan hasilnya di perut, masih mengandung anak yang tidak diketahui siapa ayah kandungnya. Jadi, baru saja bertengkar dengan bos lalu resign dan kabur. Kamu bilang apa?
Maksudmu Tuan Lu tahu dia hamil? Iya. Tidak boleh. Anak ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Membuatku kesal. Saya berantakan. Saya berantakan. Saya selama bertahun-tahun ini, hanya bisa memiliki dia satu-satunya pria. Membuatku kesal. Sayang. Maaf ya sayang. Mama gegabah mengundurkan diri dari pekerjaan. Tapi kamu tenang saja. Mama akan segera mencari pekerjaan baru untuk menghidupimu. Siapa itu? Ini aku, Xiang Yi. Siang Qiang, kenapa hari ini kamu senggang datang ke sini? Xiang Yi, kamu di rumah ya? Aku meneleponmu berkali-kali, kenapa kamu tidak angkat? Maaf, aku tidak lihat. Aku belikan kamu banyak suplemen kehamilan. Semuanya yang paling mahal. Siang Qiang. Siang Qiang. Kenapa Xiang Yi? Ada apa? Ceritakan padaku. Masuk dan bicara. Aku kehilangan pekerjaanku. Kok bisa? Bukankah sebelumnya kamu bekerja dengan baik? Hari ini aku bertengkar dengan bos. Resign. Setelah ini, mungkin aku bahkan tidak bisa menghidupi anakku. Kukira ada masalah besar apa? Masih ada aku dan Jianian. Kita bertiga membesarkan satu bayi. Apa masih perlu khawatir? Oh iya. Lihat ini. Ini aku beli khusus untukmu. Vitamin premium impor. Bagus untuk menjaga kehamilan. Makan satu. Tidak usah. Suasana hatiku sekarang mana mungkin bisa makan ini. Semakin suasana hati buruk, semakin harus diperhatikan. Hari ini kamu marah. Tidak baik untuk bayi. Kamu benar juga. Terima kasih Siang Qiang. Mengkhianati cintaku. Membawa hutang hati nurani. Bukan begitu Kak Lu. Di dunia ini tidak kekurangan rumput harum. Kenapa kamu harus terobsesi dengan satu bunga? Siapa bilang aku mencintainya? Aku bahkan belum bilang siapa. Kamu terburu-buru sekali. Jika kamu tidak mencintai Sekretaris Sen, lebih baik berikan saja padaku. Enak saja, enyah. Lihat kamu, malah panik. Kamu sendiri juga tidak mengejarnya, malah tidak mengizinkanku mengejarnya. Ya sudah, tidak menggodamu lagi. Dengan aku ini, berpengalaman dengan banyak wanita ini. Sekretaris Sen ini bukan tipe wanita nakal. Hasil usnya sudah kulihat, dan dia juga mengakuinya, apalagi yang mau disangkal. Bahkan jika mundur 10.000 langkah. Bukankah hanya hamil? Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Ada masalah apa? Bagaimana mungkin anak itu bukan anakku? Kamu bilang apa? Aduh. Kamu benar-benar seperti labu tertutup. Sepertinya aku harus membantumu nih. Sudahlah Kak Lu. Masalah sepele kok. Siang Yi, kamu kenapa? Atau kita ke rumah sakit saja? Tidak usah. Mungkin hanya sakit perut karena makan. Lagi pula, sekarang aku sedang hamil. Tidak cocok minum obat. Tapi tidak mungkin sakit separah itu. Tidak tahu siapa binatang buas itu. Tidak bertanggung jawab begitu. Bosku. Apa? Kamu bilang ayah dari anak itu bosmu. Aduh jangan heboh Jianian. Bukankah aku sudah bilang padamu? Itu hanya kecelakaan. Dan aku belum memberitahumu. Dia bukan hanya bosku. Tapi juga paman yang selalu membiayaiku. Jadi kamu, bisa dibilang mimpi jadi kenyataan ya. Tapi aku sudah resign. Aku tidak akan memberitahunya, bahwa aku punya anak dengannya. Kenapa apa dia tidak mau bertanggung jawab? Dia punya pacar. Aku dan dia tidak mungkin. Aku. Apa maksudnya ini? Mungkin dia merasa pagi ini terlalu impulsif, ingin bicara denganmu lagi. Tapi aku sudah resign. Apalagi yang mau dibicarakan? Berarti yang kalian akhiri hanyalah hubungan kerja. Bagaimanapun dia adalah ayah dari anakmu. Apalagi kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun hanya melalui surat. Kalian berdua akhirnya akan bagaimana? Kamu tidak ingin bicara dengannya? Ayo, aku temani kamu ke sana. Iya. Halo, Asisten Ki. Tuan Lu kenapa belum kembali? Ini, Nona Sen.
Tuan Lu suasana hati sedang buruk. Minum banyak alkohol. Dia di mana? Cepat kirim alamatnya ke saya. Ini, sudah kubilang kirim alamatnya. Kamu dengar tidak? Sekretaris Sen, kenapa kamu di sini? Asisten Ki, Tuan Lu ada di dalam. Di dalam. Kalau begitu aku masuk sebentar. Siang Yi. Siang Qiang, kenapa kamu di sini? Jangan bilang kalau. Pacar Tuan Lu adalah kamu. Aku. Jadi benar. Siang Yi, maafkan aku. Kamu pulang duluan ya. Aku pulang nanti akan menjelaskan padamu. Tidak bisa. Hari ini aku harus menjelaskan semuanya padanya. Sen Siang Yi. Aku tahu kamu suka Lu Huaichuan. Tapi jelas-jelas kita yang pertama jadian. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Ini. Bukankah ini normal? Aku datang ke kota untuk bekerja sudah lama sekali. Pasti ada kesempatan untuk berkenalan. Tapi kamu terus menyembunyikannya dariku. Kamu selalu tahu, dia adalah paman yang membiayaiku, kan? Siang Yi, apa kamu tidak mengerti? Aku tidak ingin memberitahumu, karena aku tahu jelas, kamu menyukai Lu Huaichuan. Bukankah ini karena takut kamu akan sedih jika tahu? Siang Yi, aku mohon padamu. Kamu jangan rebut Lu Huaichuan dariku. Ya, tapi aku. Siang Yi, bukankah kamu orang yang paling menjunjung tinggi balas budi? Kamu lupa. Tahun itu kamu keracunan gas. Akulah yang mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Siang Yi. Aku dari kecil, tidak ada yang lebih baik darimu. Kali ini bisakah kamu tidak merebutnya dariku? Boleh tidak? Siang Qiang, aku tidak masuk. Kamu masuk saja. Siang Yi. Kamu akan memberkati aku dan Huaichuan, kan? Tentu saja. Semoga kamu bahagia. Sen Siang Yi. Kenapa kamu di sini? Huaichuan, aku dengar kamu minum banyak alkohol. Aku khawatir jadi aku bergegas ke sini. Siang Yi kenapa? Anak. Siang Yi. Anak. Siapkan mobil. Baik. Siang Yi. Maaf. Aku seharusnya tidak marah padamu. Zhou Chenhao benar. Mencintai seseorang, tidak akan peduli dengan masa lalunya. Aku tidak peduli anakmu anak siapa. Aku hanya berharap kalian berdua sehat. Setelah anak itu lahir, aku pasti akan menganggapnya seperti anak kandungku sendiri. Cepat. Baik. Siang Yi, bertahanlah. Dokter, cepat. Bawa ke mobil. Cepat selamatkan. Cepat. Tuan Lu tenang saja. Sekretaris Sen pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana anaknya selamat? Kamu siapanya dia? Bos pacar. Sebenarnya apa hubungan kalian? Bos, pacar. Dokter, itu tidak penting. Orangnya bagaimana? Tidak hamil, hanya menstruasi normal saja. Ah. Aku sama sekali tidak hamil. Halo, Kak Amanda. Sen Siang Yi, apa yang kamu lakukan? Rencanamu diketik anjing di komputer ya? Tidak mungkin. Rencana itu sudah kuperiksa berkali-kali. Tidak mungkin ada masalah. Jadi maksudmu aku menjebakmu? Aku tidak bermaksud begitu. Maaf Kak Amanda, kamu tunggu sebentar. Aku lihat dulu. Kamu Sen Siang Yi? Oh, iya. Ayo pergi. Aku sama sekali tidak hamil. Benar, tapi, apa kamu baru-baru ini mengonsumsi obat pengencer darah? Menstruasi normal, tidak akan sampai pingsan karena banyaknya darah yang keluar. Tidak ada. Aku selalu merasa aku hamil. Makanya aku sangat berhati-hati. Aku baru-baru ini mengonsumsi vitamin prenatal. Vitamin, merek apa? Aku bawa kok. Ini dia. Ini bukan vitamin, ini obat aborsi. Apa? Obat aborsi. Tidak mungkin, ini Siang Qiang yang berikan padaku. Siapa Siang Qiang? Kenapa dia memberimu obat aborsi? Bagaimana aku tahu? Kenapa kamu tidak tanya pacarmu sendiri? Aku. Kamu bilang apa? Sen Siang Yi itu pacar dia.
Kamu binatang. Lu Huaichuan, kamu benar-benar bajingan. Kamu anggap Xiang Yi apa? Kamu jelas-jelas punya pacar masih berani menggoda Xiang Yi. Kamu bicara omong kosong apa? Kalian tidak punya malu. Ini rumah sakit. Aku kasih muka ke Sen Xiang Yi. Bicara seolah-olah dia tidak sama. Jadi, Sen Xiang Yi mengira aku dan Lu Huaichuan punya sesuatu. Makanya dia memberiku obat aborsi. Kamu hamil bukan anakku. Kenapa dia harus memberimu obat aborsi? Apakah itu perkataan manusia? Sudah cukup Jian Yan. Aku tidak ingin melihatnya. Kamu suruh dia pergi. Jangan pernah muncul di depan Sen Xiang Yi lagi. Kalian sebenarnya menyembunyikan apa dariku? Sen Xiang Yi, kamu bicara jujur. Anak itu sebenarnya bagaimana? Xiang Yi dari kecil sampai besar belum pernah pacaran. Hanya kamu satu-satunya pria. Anak itu bukan anakmu. Lalu anak siapa? Punyaku. Sen Xiang Yi, bukankah kamu bilang bukan anakku? Sekarang bicara begini apa gunanya? Dia sudah punya pacar. Kamu kembali saja cari Sen Xiang Yi-mu. Aku sama sekali tidak menyukainya. Kamu tidak menyukainya tapi kamu tinggal bersama dia. Dia adalah salah satu murid yang kubiayai. Beberapa bulan yang lalu menulis surat padaku bilang mau datang ke kota untuk bekerja. Awalnya aku ingin mencarikannya rumah untuk tinggal. Dia bersikeras bilang di kota tidak punya kerabat. Memohon padaku untuk mengizinkannya tinggal. Lu Huaichuan, walaupun aku dan dia berasal dari desa yang sama, tapi nama kami homofon. Hurufnya berbeda. Sebelum menjemput orang apa kamu tidak memeriksanya dengan jelas? Jadi, kamulah murid yang kubiayai. Kalau bukan, lalu siapa? Saat itu setelah menerima surat, aku menyuruh Qi. Asisten Qi. Tuan Lu, saya salah. Lupakan saja, sekarang mempermasalahkan siapa yang salah sudah tidak ada gunanya. Aku hanya merasa aneh. Kenapa Xiang Qiang meniru aku? Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Padahal sebelumnya dia menyelamatkanku. Xiang Yi, sebenarnya ada satu hal. Aku selalu merahasiakannya darimu. Hal apa? Xiang Qiang, cepat buka jendelanya. Ada apa? Kakakku sedang mandi pakai arang, keracunan gas. Xiang Qiang, tolong aku satu hal ya. Nanti kalau kakakku sudah sadar, bilang kalau kamu yang menyelamatkannya. Kenapa? Lagi pula aku laki-laki. Aku dan kakakku sudah besar. Aku takut dia malu. Baiklah. Bajingan beraninya kau melihatnya telanjang. Cukup Lu Huaichuan. Apa kamu masih kekanak-kanakan? Terima kasih Jian Yan. Saat hidup dan mati, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Aku tidak keberatan. Jadi Xiang Qiang sebenarnya tidak pernah menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun, dia hanya memanfaatkan status penyelamat hidup untuk mengikatku. Maafkan aku, Xiang Yi. Tidak masalah. Hanya saja, satu-satunya temanku telah pergi. Akan baik-baik saja, bukankah masih ada aku? Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Hanya saja aku merasa, apa yang dia lakukan tidak hanya itu. Apa maksudmu? Kamu masih ingat kecelakaan mobil di kota sebelah, kan? Ingat. Remblong. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Tidak mungkin. Dia bukan orang perusahaan kita. Bagaimana dia bisa tahu kita akan pergi ke kota sebelah? Apalagi dia harus tahu persis mobil mana yang akan aku kendarai. Ada orang dalam. Tapi meskipun begitu, kita tidak punya bukti. Jangan khawatir, Xiang Yi, kamu istirahat saja. Sisanya biar aku yang urus. Bagaimana kamu akan menanganinya? Dia ingin mencelakaimu. Aku ingin dia mati. Untuk apa repot-repot dengan orang seperti itu? Mengotori tanganmu sendiri. Aku punya cara untuk mengirimnya ke penjara. Tapi aku butuh bantuanmu untuk memainkan sandiwara. Lu Tuan Lu. Apakah kamu mau kabur? Apapun yang ingin kamu tanyakan, aku tidak punya komentar. Kalian berasal dari desa yang sama. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bahkan ketika dia hamil anak orang lain, kamu juga tidak memberitahuku. Apa? Anak di perut Sen Xiang Yi tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya yang paling tahu seperti apa dia. Bagaimana kamu bisa tega membiarkan dia membohongiku selama ini? Tuan Lu, saya. Aku kira kamu menyukai Sen Xiang Yi, jadi aku tidak berani memberitahumu. Dulu, aku memang punya perasaan padanya, tapi wanita ini, di satu sisi merayuku, di sisi lain merayu temanku, benar-benar menjijikkan. Tidak tahu juga anak di perutnya siapa. Tidak sepertimu, bersih dan pengertian. Huaichuan. Xiang Qiang, sebelumnya aku telah mengabaikanmu. Mari kita mulai dari awal lagi. Oke, baik.
Karena sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Lu, kamu harus sedikit banyak mengerti tentang perusahaan. Besok aku akan meminta asisten Qi untuk mengatur posisi untukmu di perusahaan. Kamu belajar yang baik ya. Bagaimana menikah dengan keluarga Lu? Aku bersedia. Aku bersedia. Aku masih ada urusan. Kamu istirahat yang baik ya. Besok aku akan meminta asisten Qi untuk menjemputmu. Baik. Shen Xiangyi pada akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Dengar apa belum? Hari ini ada karyawan baru masuk. Katanya calon istri CEO. Benarkah? Tapi bukankah CEO menyukai si Anu? Kamu tidak tahu. Si Anu sudah lama diputusin CEO. Lihat apa? Jangan lihat dia kelihatan polos. Sebenarnya masih muda tapi sudah hamil. Bahkan tidak tahu siapa ayah bayinya. Masih berani-beraninya merayu CEO. Orang itu tidak tahu malu. Tidak seperti kita. Shen Xiangyi, kamu masih berani datang kerja? Kak Amanda. Aku kan belum mengajukan surat pengunduran diri. Kenapa aku tidak berani? Kamu tahu apa? Hari ini calon istri CEO datang kerja. Coba tebak, nanti dia akan berbuat apa padamu? Rubah betina, Kak Amanda. Urusan aku, si rubah betina. Tidak perlu kau khawatirkan, si penjilat. Kamu, Shen Xiangyi. Nyonya, apakah Anda ingin minum kopi biar saya buatkan? Tidak perlu. Shen Xiangyi, kau buatkan aku. Aku. Masih bengong di situ ngapain? Kalau menyinggung Nyonya, awas saja kau. Baik. Nyonya. Ngapain kamu gila ya? Shen Xiangyi, kamu mau bikin aku mati kepanasan. Baru beberapa hari tidak bertemu, lidahmu jadi selembut ini. Shen Xiangyi, kamu tahu dia siapa sampai berani melawan? Tentu saja aku tahu dia siapa. Aku tidak hanya tahu, tapi juga sangat mengenalnya. Bicara besar lagi. Amanda, kamu pergi kerja saja dulu. Baik. Shen Xiangyi, kamu pasti kaget kan? Orang dengan level sepertiku bisa bekerja di sini. Sayang sekali, ini Huai Chuan yang secara khusus mengatur. Dia ingin aku datang ke perusahaan untuk membiasakan diri dengan bisnis. Nantinya, agar bisa menjadi istri yang baik untuknya. Kalau begitu selamat ya. Sudah tercapai keinginannya. Aku tahu, aku akan segera menjadi Nyonya Lu. Memiliki kekayaan dan kehormatan yang tidak akan pernah kamu miliki seumur hidupmu. Mentalmu pasti terganggu. Tapi aku masih ingin menasihatimu. Jangan bermimpi lagi. Kamu dari kecil sudah tidak sebaik aku. Dan seterusnya juga akan seperti itu. Kamu ketawa apa? Aku menertawakanmu yang hanya bisa memungut barang bekas orang lain. Pria yang tidak aku inginkan. Kamu masih saja mengejarnya. Tapi tidak apa-apa. Sisa hidupmu, kamu tidak akan bisa lepas dari bayanganku. Kamu. Mulutmu tajam. Aku tidak bisa melawanmu. Tapi kamu lihat baik-baik. Perbedaan status antara aku dan kamu sekarang. Gempa bumi. Sekretaris Shen, CEO Lu, ikut aku ke kantor. Kamu bangunin aku ngapain? Aku masih harus menghadapi Shen Xiangqiang berapa lama lagi? Orang dalamnya belum ketemu. Sabar sedikit lagi. Aku sih tidak masalah, utamanya kamu. Aku melihat kamu diintimidasi mereka. Aku merasa tidak enak. Tidak ada. Setiap kali aku memikirkan, mereka semakin sombong. Nantinya akan semakin sengsara. Aku jadi senang. Lalu, apa ada penemuan baru dari CEO Shen akhir-akhir ini? Xiao Lu, soal ini aku harus mengkritikmu. Apa kamu tidak sadar? Amanda dan Shen Xiangqiang sangat dekat. Aku curiga dia orang dalamnya. Setelah konferensi pers itu, dia memang menyimpan dendam padamu. Sekarang aku curiga. Teh sebelumnya juga ulas Shen Xiangqiang. Dia pasti ingin mempermalukanku di atas panggung. Amanda salah sangka. Aku ingin merebut posisinya, jadi dia mengusirku dari perusahaan. Masuk akal. Lalu apa rencana CEO Shen? Aku harus memikirkannya baik-baik. Aku harus memberi mereka hadiah besar. Baiklah, kalau begitu kamu pikirkan pelan-pelan. Malam ini aku akan menemuimu. Oh, aku rasa kita sekarang sepertinya agak tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Bukan pertama kalinya juga. Itu tetap tidak boleh.
Lu Huaichuan, aku peringatkan kamu, tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh punya niat buruk padaku. Kamu ngomong apa sih? Apa ini? Hadiah untukmu. Di kepalamu. Berisi sampah kuning apa? Lalu apa maksudmu tadi dengan pertama kali? Bukankah aku sudah pernah memberimu tas sebelumnya? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi-lagi. Di hatiku, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Xiang Yi. Maukah kamu menjadi pacarku? Iya. Cantik tidak? Sangat cantik. Di saat seperti ini ada telepon. Lu Huaichuan. Kamu beli grosir ya? Bukan, Xiang Yi, dengarkan penjelasanku. Bukan, Xiang Yi, dengarkan penjelasanku. Huaichuan, ini untukku. Kok kamu pulang cepat sekali? Huaichuan, kamu baik sekali padaku. Huaichuan. Mana ada hadiah belum dikasih sudah direbut. Aku tidak mau calon istriku. Memalukan seperti kamu. Maafkan aku. Huaichuan, aku. Kalau begitu aku tunggu kamu kasih. Ketawa apa? Kenapa tidak cepat pergi beli yang sama persis? Baik. Kalau yang ini. Barang grosir dari Yu. 20 yuan satunya. Hebat sekali. Mirip asli. Palsu tetaplah palsu. Tidak akan pernah jadi asli. Nyonya. Wah. Kalung 2 juta yuan ini sangat cocok denganmu. Benarkah? Ekspresimu kenapa begitu? Tidak apa-apa. Nyonya. Tadi ada lalat terbang di dekatku. Sen Xiang Yi. Kamu lumayan narsis juga ya. Huaichuan baru saja membelikan aku kalung ini. Kamu sudah bisa memalsukannya. Bagaimana kamu tahu punyaku pasti palsu? Omong kosong. Kalung ini diberikan CEO Lu untuk calon istrinya. Hanya ada satu di dunia ini. Punya nyonya palsu. Masa punyamu asli? Siapa yang tahu? Kamu ngapain? Palsu pun tidak boleh kamu pakai. Tidak pantas. Sen Xiang Yi, melihatmu malu seperti ini aku senang sekali. Kenapa nangis? Sen Xiang Qiang merusak kalungku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma kalung doang. Beli lagi aja. Aku sudah punya rencana. Ah. Kamu memang banyak akal. CEO Lu, Anda mencari saya. Kamu dipecat. Kenapa? Kamu menyinggung Nyonya. Kamu dipecat. Tidak mungkin. Hubunganku dengan Nyonya sangat baik. Dia tidak mungkin memecatku. Pergi ke HRD untuk ambil gajimu. Sen Xiang Qiang, Kak Amanda, kamu memanggilku. Kerja bagus. Selanjutnya terserah padamu. Kamu ngapain sih? Merusak bajuku. Jual dirimu pun tidak akan bisa ganti rugi. Mau cuci tangan setelah makan ya? Cuci tangan setelah makan apa? Gila ya? Aku gila. CEO Lu memecatku. Tahu tidak? Apa? Masa sih? Baik-baik saja. Kenapa dia memecatmu? Pura-pura bodoh ya? Dulu kamulah yang mencari Kiku untuk menyingkirkan sekretaris Sen. Menyuruhku mengotak-atik rem mobilnya. Ingin menabraknya sampai mati. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Ingin menendangku begitu saja. Gila yang ngomong apa sih kamu? Kamu tidak mau mengaku juga tidak apa-apa. Semua bukti ada di tanganku. Jangan harap kamu bisa lepas dari tanggung jawab. Amanda, tenang dulu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tunggu aku tanya CEO Lu dulu. Lalu aku akan memberimu jawaban. Oke, terserah kamu. Kalau aku dipecat, rahasiamu juga tidak akan bisa disembunyikan. Coba kamu katakan, di dunia ini, masih bisakah menemukan orang kedua yang sepintar aku? Siapa yang bisa sepintar kamu? Buktinya sudah didapat. Tentu saja. Lihat sendiri. Pura-pura bodoh ya. Dulu kamulah yang mencari Kiku untuk menyingkirkan sekretaris Sen. Menyuruhku mengotak-atik rem mobilnya. Ingin menabraknya sampai mati. Sekarang tujuanmu sudah tercapai.
Amanda ini sudah bekerja di Lucorp selama 10 tahun. Ternyata jadi pengkhianat. Memang benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena kita sudah punya bukti. Kita laporkan ke polisi sekarang. Tunggu dulu. Xiang Yi, tidakkah kamu merasa ini terlalu mudah bagi mereka? Mereka akan suka pamer. Maka aku akan memberi mereka momen yang tak terlupakan seumur hidup. Huai Chuan, kamu datang. Huai Chuan, aku dengar Amanda dipecat hari ini. Kenapa kamu mau memohon untuknya? Amanda sudah bersamamu hampir 10 tahun. Kamu begitu saja memecatnya. Aku takut karyawan lain di perusahaan akan berpikir macam-macam. Dia mengucilkanmu. Tentu saja aku harus memecatnya. Hah? Mengucilkanmu? Dia tidak memberimu pekerjaan. Juga tidak mengizinkanmu berinteraksi dengan rekan kerja lain. Itu belum dianggap mengucilkan. Huai Chuan, kamu salah paham. Amanda takut aku terlalu lelah. Makanya dia tidak memberiku banyak pekerjaan. Lagi pula, aku baru di perusahaan. Belum kenal siapa-siapa. Kalau kamu memecatnya, aku bahkan tidak punya teman ngobrol. Kamu mau dia tetap di sini? Oke, terserah kamu. Huai Chuan. Huai Chuan. Oh iya, bulan depan ada acara tahunan perusahaan. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kamu sebagai tunanganku. Bagaimana menurutmu, tunangan? Kamu serius? Iya. Aku sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Bagus sekali. Huai Chuan, acara tahunan tinggal beberapa hari lagi. Kamu persiapkan dirimu baik-baik. Baik. Shen Xiang Yi. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku dengan megah merebut semua milikmu. Nyonya, sudah diatur sekelompok besar reporter sesuai perintah Anda. Peralatannya sudah siap, tentu saja. Asalkan CEO Lu mengumumkan Anda sebagai calon istrinya, Anda pasti akan menjadi berita utama paling cemerlang di Beijing hari ini. Ayo pergi. Anda adalah nyonya yang akan diumumkan CEO Lu, kan? Anda cantik sekali. Terima kasih semuanya. Shen Xiang Yi, beraninya kamu datang ke sini. Matamu pada gimana sih? Orang yang memanggil kalian ke sini adalah aku. Orang ini cuma barang palsu. Kenapa kalian malah mengerumuninya? Ini calon istri CEO Lu. Norak sekali. Benar. Kok selera CEO Lu jadi buruk begini? Aku benar-benar tidak menyangka kamu seberani ini. Masih berani datang ke sini. Ada apa? Nona Shen, aku juga bagian dari perusahaan ini. Aku datang ke acara tahunan perusahaan. Ada masalah. Shen Xiang Yi, pura-pura bodoh ya. Hari ini adalah hari besar nyonya. Kamu pakai baju seperti ini maksudnya apa? Belum jelas. Aku datang untuk mencuri perhatian. Tidak tahu malu. Xiang Qiang. Kamu mengundang begitu banyak reporter ke sini. Apa kamu ingin mereka melihatmu mempermalukan diri? Kamu. CEO Lu datang. Shen Xiang Yi, terserah kamu mau pakai baju apa. Toh Huai Chuan tidak akan melirikmu. Selamat datang semuanya di acara tahunan Lucorp. Hari ini, ada urusan pribadi yang ingin aku umumkan kepada kalian semua. Aku ingin memperkenalkan pacarku kepada kalian semua. Shen Xiang Yi, kamu sehebat apapun. Pada akhirnya, orang yang akan menikah dengan keluarga kaya adalah aku. Aku sangat mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah Shen Xiang Yi. Xiang Yi, kamu dan CEO Lu beneran jadian? Iya, pacaran. Nyonya, ini maksudnya apa? Kok bisa Shen Xiang Yi ini? Mana aku tahu? Lu Huai Chuan, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang hari ini akan mengumumkan identitasku? Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Hari ini memang harus mengumumkanmu. Mengumumkan identitasmu sebagai pembunuh. Pembunuh. Lepaskan. Dulu kamulah yang mencari Kiku untuk menyingkirkan sekretaris Shen. Menyuruhku mengotak-atik rem mobilnya. Ingin menabraknya sampai mati. Nona Shen, ini benar kan? Kamu ini percobaan pembunuhan ya? Tadi sikapmu sombong sekali. Sekarang kau diam saja, ayo ngomong. Ini semua tidak benar. Jangan rekam lagi. Hentikan. Penjaga keamanan. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nyonya, ini ada apa? Lepaskan aku. Shen Xiang Yi, ternyata kalian berakting untuk menipuku. Sekarang kamu baru sadar. Agak bodoh ya. Kamu yang menipuku duluan. Mencelakai Xiang Yi. Untungnya dia tidak hamil. Kalau tidak, kamu mati 100 kali pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Apa? Shen Xiang Yi, kamu tidak hamil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu bohong. Aku melihat sendiri dia minum obat aborsi. Bayinya pasti sudah gugur. Gimana? Aku tidak jadi dibunuh olehmu. Baik ibu maupun anak. Kamu kecewa ya? Kamu seharusnya bersyukur dia tidak hamil. Kalau tidak, kamu tidak akan masuk penjara, melainkan neraka. Xiang Yi, kita berasal dari desa yang sama. Kita sahabat baik.
Akulah yang membawamu ke kota untuk bekerja. Kamu tidak tega melihatku masuk penjara, kan? Lepaskan dia. Xiang Yi. Aku tahu kamu orang yang paling baik padaku. Bisakah kamu memohon kepada Ceolu untuk melepaskanku? Kamu adalah sahabatku. Kita sahabat yang tumbuh bersama. Kamu lupa, dulu aku pernah menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak akan tega seperti ini kan? Kamu masih berani enhak soal ini. Kamu sudah tahu semuanya kan? Jelas-jelas Shen Jianyan yang melarangku memberitahumu. Kamu menyalahkanku untuk apa? Dia itu orang gila. Dia menyukai kakak perempuannya sendiri selama bertahun-tahun, tapi tidak berani mengungkapkannya. Ya. Dia yang menyelamatkanmu, tapi dia memintaku untuk menggantikannya. Aku bisa apa? Sudah mau mati masih saja keras kepala. Shen Xiangyi, apa salahku? Aku hanyalah gadis desa. Keluargaku sangat miskin. Aku masih harus menghidupi adik-adikku. Aku hanya ingin hidupku sedikit lebih baik. Apakah aku salah? Dari kecil sampai besar, kamu selalu yang terbaik. Bahkan mendapatkan sponsor dari orang kaya. Sedangkan aku, prestasiku buruk. Latar belakangku juga buruk. Kamu sama sekali tidak bisa memahaminya. Aku tentu saja memahamimu. Apa aku tidak punya adik laki-laki? Apa keluargaku tidak miskin? Kamu selalu iri padaku. Nilai akademik lebih baik. Pekerjaan lebih baik. Tapi apa kamu pernah berpikir, setiap habis kerja di ladang, aku harus belajar berapa lama? Untuk menghemat uang beli buku, aku makan roti kukus berapa lama? Kamu masih ingat? Saat itu, aku memberimu buku catatan kesalahan. Kamu malah menjualnya ke tukang loak. Siang Kiang. Garis start kita sama-sama rendah. Tapi orang yang membuatmu tertinggal bukan aku, melainkan dirimu sendiri. Bukan seperti itu. Kamulah yang merebut semuanya dariku. Mati sana mati. Xiang Yi, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Bawa langsung ke kantor polisi. Lepaskan aku. Tidak, Huai Chuan. Itu semua bohong. Huai Chuan, jangan percaya omongannya. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu lupa, kalung yang kamu berikan padaku, harganya 2 juta yuan. Kalau kamu tidak bilang, aku juga lupa, kamu merusak kalungku. 2 juta yuan, ingat ganti ruginya. Kalungmu itu 20 yuan. Aku juga akan menggantinya. Palsu akan selalu palsu. Sebagaimanapun kamu berusaha, tidak akan pernah menjadi asli. Terus kenapa? Orang yang mengotak-atik rem itu Amanda, bukan aku. Kalaupun tertangkap, aku juga tidak akan kenapa-napa. Shen Xiangyi, bagaimana kamu bisa seperti ini? Lalu di konferensi pers itu, soal kamu menaruh obat di teh Amanda. Amanda, bukankah kamu selalu berpikir Shen Xiangyi menaruh obat di tehmu untuk merebut posisimu? Sekarang aku bisa memberitahumu, wanita inilah, untuk bekerja sama denganmu, sengaja melakukannya. Apa yang dikatakan Ceolu itu benar, bukan? Jangan dengarkan omong kosong mereka, perempuan ini, beraninya kau meracuniku. Seret mereka semua keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kebetulan hari ini, semua orang ada di sini. Aku ingin meminta kalian semua menjadi saksi. Xiang Yi, akhirnya semuanya terungkap. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Dasar kapitalis anjing. Bisanya cuma memeras karyawan. Air pun tidak tahu cara menuangkan. Lu Huai Chuan. Siap. Sekretaris Shen sayang, ada yang bisa saya bantu? Saya mau teh lemon madu. 1 iris lemon, madu 2,3 gram, air 47 derajat. Sekretaris Shen, ini namanya balas dendam pribadi. Kenapa kamu keberatan? Ada. Turunkan aku. Proposal proyekku belum selesai. Kalau rusak, kamu ganti rugi ya. Kalau begitu aku ganti rugi 1 miliar lebih. Pikiranmu kotor sekali. Lihat ini apa? Kita berdua. Siapa yang pikirannya kotor? Ini.